Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriza Syahdual Gowiyu dengan NPM 2450010. Saya Basyana Saputra dengan NPM 245.020. Di sini kita akan mempresentasikan tentang khazanah Islam, peranan Islam dalam membangun peradaban dunia. Khazanah Islam dalam membangun peradaban dunia. Yang pertama ada sumbangan Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan Islam melalui beberapa indikator. Yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga pendidikan, yaitu Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Khawariwin, dan sebagainya. Yang kedua adalah peninggalan karya intelektual muslim, yaitu karya Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Hisham, Imam Syafi'i, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, yaitu penemuan kertas, karpet, kalender Islam, dan sebagainya. Yang keempat ada pengaruh konsep iman, ihsan, dan takwa, yaitu keutamaan nilai-nilai iman, ihsan, dan takwa yang merupakan kebudayaan asasi dalam Islam, manifestasi budaya tenang, damai, dan selamat dari konsep iman melahirkan budaya aman dan amanah, sedangkan ihsan dan takwa melahirkan budaya keindahan dan kebaikan. Yang kedua ada sumbangsi Islam terhadap sosial dan kemasyarakatan. Ada pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi, yaitu tentang teori produksi. Teori produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Yang pertama ada tabiat manusia dari produksi. Manusia adalah binatang ekonomi dengan tujuannya jelas, yaitu produksi, karena manusia dapat dibedakan dari makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada organisasi sosial dan produksi. Manusia tidak dapat melakukan produksi makanan yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari, maka ia harus mengorganisasikan tenaganya. Organisasi sosial dari tenaga kerja harus melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari bekerja. Yang ketiga ada organisasi internasional dari produksi. Organisasi internasional merupakan embrio teori perdagangan internasional dengan analisis dengan syarat-syarat pertukaran antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Ketiga ada kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi. Berikut adalah beberapa kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi. Yang pertama ada matematika. Islam banyak mempengaruhi penemuan dan perkembangan di bidang matematika. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Jabar oleh Al-Khawarizmi, di mana ia memperkenalkan sistem notasi aljabar. Yang kedua ada astronomi. Cendekiawan Muslim mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan bintang dan planet serta menyempurnakan kalender. Mereka juga membangun observatorium dan menyusun tabel pergerakan planet. Yang tiga ada kedokteran. Kedokteran Islam berkembang pada abad ke-8 sampai 14. Abad cepat. Banyak penemuan di bidang seperti ini: pembedahan, fototerapi, farmakologi, dan kedokteran gigi. Yang keempat ada arsitektur. Arsitektur dalam Islam menunjukkan kemegahan zaman keemasannya. Mahakarya arsitektur dalam Islam seperti Taj Mahal, Alhambra, dan Masjid Agung menjadi saksi keindahan dan keterampilan teknis pada masa itu. Yang kelima ada optik. Optik Islam berkembang pada abad 10 sampai 12 abad. Penemuan ini meliputi kaca pembesar, kacamata, dan alat penglihatan lainnya. Yang keenam ada pengembangan mesin. Mekanik muslim seperti Al-Jazari mengembangkan mesin dan mekanis seperti pompa air, mesin uap, dan mesin pemintalan sutra. Yang keempat ada peran Islam dalam bidang politik dan hukum. Yang pertama politik. Perubahan konsep dalam bidang politik terjadi akibat kedatangan Raja Islam yang merupakan wakil Tuhan yang memerintah di bumi dan pergantian sistem pemerintahan menjadi kesultanan. Yang kedua ada hukum.
Peranan hukum di Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan sebagai hukum positif berlaku khusus di suatu bidang hukum tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.